Masih di konten Eni Karnia. Kita sedang kedatangan tamu nih. Beliau adalah pelanggan setia NDP. Dan beliau juga mitranya NDP. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Karena Budita ini itu dia seorang forwarding. Dan dia bisa memberi penjelasan tentang forwarding itu apa sih yang di-handle, apa sih yang dikerjakan. Silakan Budita, kira-kira gimana? Apa nih forwarding itu yang di-handle apa aja sih Bu? Oh, jadi kalau forwarding itu kita lebih banyak menjual jasa. Jadi banyak hal yang bisa kita kerjakan di forwarding, terutama kayak ekspor, impor, pengiriman untuk lokal, antar pulau, MKL atau custom clearance, plus untuk breakfast. Jadi banyak hal yang kita bisa kerjakan termasuk kargo-kargo project, gitu Bu. Jadi ya, tanpa batas ceritanya. Gitu ya. Iya. Biasanya yang kontaineran itu ya Bu ya? Iya, kontaineran bisa, LCL bisa, atau lost cargo bisa, macam-macam tergantung kebutuhan. LCL itu yang jumlah kecil ya Bu ya? Betul, kalau LCL itu dalam satu kontainer itu kita muat dengan banyak customer di sana. Jadi sharing. Kalau full kontainer itu satu kontainer dengan milik kita sendiri, biasanya begitu. Pengiriman juga bisa lewat udara kan Bu? Bisa, aman lewat udara. Gitu ya. Kalau butuh cepat sih biasanya Bu. Lewat udara. Iya. Harganya gimana? Lebih mahal ya? Pastinya, kalau ada waktu, ada harga. Biasanya kan begitu. Lebih mahal pastinya kalau lewat Lebih mahal ya. Jadi kalau ingin hemat harus lewat laut aja. Ya, betul. Gitu. Terus kalau untuk pengiriman lewat kapal tongkang itu gimana ya Bu? Mungkin bisa cerita gitu. Kalau kapal tongkang ini beda dengan kapal kargo. Kalau kapal kargo itu kan kapal yang memuat banyak kontainer. Tuh, kalau kapal tongkang biasanya untuk muatan yang close tanpa di dalam kontainer. Biasanya kayak muatan pupuk atau batu bara atau nikel atau arang atau batu split yang panjang banyak hal, yaitu berkaitan dengan proyek ya istilahnya. Jadi mainnya pun juga charter. Kalau kapal kargo kan kita hanya booking satu kontainer di dalam kapal itu. Kalau untuk tongkang ya charter satu kapal itu biasanya. Berarti yang nyarter hanya satu shipper ya Bu? Betul. Atau satu pelanggan ya? Iya betul. Nggak bisa gabungan gitu ya? Bisa. Misalnya saya ada muatan cuma 3.000 ton, sedangkan tongkang yang tersedia ini muat untuk 5.000 ton. Sebenarnya tetap bisa berangkat selama dia sendiri atau shipper itu sendiri bisa cari tandeman. Jadi yang nyariin tandeman bukan kita. Gitu. Jadi misalnya, oh saya ada nih pas kebetulan ke Banjarmasin atau kemana, ini bisa nih dimuat dalam satu kapal, bisa. Nggak masalah. Oh gitu. Pokoknya berangkatnya 5.000 ton itu tadi. Apakah juga mengeluarkan bill of lading kalau untuk pengiriman via kapal tongkang ini Bu? Jadi kalau untuk BL-nya beda ya, kita under MOU biasanya. Jadi misalnya kan tongkang itu kan muatan project, beda dengan full container. Kalau full container, invoice yang keluar itu under BL, sesuai dengan itu. Kalau enggak, kalau tongkang kita under MOU. Jadi misal muat 5.000 tiang panjang, ya sudah nanti perkaliannya dari 5.000 kali berapa nominalnya sudah keluar invoice-nya gitu aja. Jadi tidak ada bill of lading atau apa, tidak ada. Oh. Ya mungkin ada ya, cuman tapi beda ya, beda dengan pelayanan gitu, maksudnya bukan yang bill of lading itu, bukan yang menjelaskan hanya 5.000 dikali dengan nominal berapa itu tadi. Terus dokumen pendukungnya pengganti BL apa Bu? Packing list, tetap harus ada packing list. Kalau packing list itu kan packing list dari pemilik barang ya Bu? Betul. Nah dari pihak pemilik kapal tongkangnya itu berupa apa ya? Maksudnya kalau biasanya kalau pengiriman lewat kontainer itu kan ada surat dari liner, yaitu berupa apa tadi? BL of lading. Nah, kalau lewat kapal tongkang itu gimana Bu? Kan kalau kapal tongkang kan muatannya biasanya istilahnya enggak mix ya, maksudnya begini. Kalau dia booking 5.000, biasanya nikel. Kan kalau
biasanya istilahnya nggak mix ya, maksudnya begini, kalau dia booking 5.000 biasanya yang nikel aja. Oh. Jadi kan bukan yang partai yang macam-macam gitu maksudnya. Kalau dia muatnya arang ya arang aja. Jadi yang di packing list juga tertulis ya 5.000 ton arang selesai. Atau 5.000 ton tiang panjang. Paling nanti beda spesifikasinya. Jadi ada yang ukurannya diameter berapa, tapi hanya itu aja. Tapi keterangannya itu dari customer. Betul. Oh, ya berupa packing list sama invoice. Nggak ada keterangan dari pihak pemilik kapal tongkang tadi, nggak ada ya Bu? Kita kan hanya menyesuaikan. Jadi di saat kargo itu sampai di pelabuhan, sebelum kita mau di atas kapal, ya itu tadi kita cek sama invoice-nya. Oh misalnya ini arang ya, berarti arang semua. Atau misalnya tiang panjang, oh ukurannya berapa? Oke, ukuran sekian. Ini ada berapa pieces? 2.000 pieces. Ukuran sekian ada berapa pieces? Itu kita tinggal ngitung sesuai acuan itu. Lalu kalau kurang atau tidak sesuai, ya kita nanti tanyakan ke customer. Ini yang salah dari packing listnya atau memang barangnya kurang. Oh gitu. Kita sih yang menyesuaikan aja. Iya, jadi istilahnya surat pengganti bill of lading-nya nggak ada ya? Ya ada invoice itu. Invoice ya dari pemilik barang. Biasanya sih MOU ya. Jadi ada surat keterangan, nanti ada contohnya kok. Ada surat keterangan MOU ya, pemilik barang dengan pemilik kapal tongkang. Iya, cuma itu aja. Jadi kayak ya itu pemilik siapa, terus pemilik muatan siapa, pemilik kapal siapa, dengan nama vessel apa, terus ini totalnya berapa. Cuma seperti itu aja menjelaskan itu. Terus nanti ada biayanya berapa, itu yang nanti dibayar. Beda soalnya versinya beda. Dengan kapal kargo. Versinya beda. Iya, beda. Oh iya. Terus kalau untuk ini apa? Lokal yang pakai kontainer Bu. Nah itu gimana itu? Pengirimannya bagaimana? Biasa kita nyebutnya itu kalau lokal itu antar kota. Bukan antar pulau ya? Bukan. Antar pulau itu biasanya domestik atau interseluler biasanya. Ya maksudnya ini tuh Bu. Nah kalau lokal itu gini, saya jelaskan sama itu. Kalau lokal itu biasanya dia itu under kayak Tronton, Fuso, JDD, muatannya pendek-pendek kayak Surabaya Jakarta, Surabaya Bogor, atau berbaliknya Jakarta ke Surabaya atau Lamongan kemana, pendek-pendek. Tapi kalau interseluler itu biasanya lebih jauh lagi, yaitu beda pulau. Biasanya pengiriman kebanyakan pakai full container. Jadi ke Sumatera, Sulawesi, Papua, Kalimantan dan kawan-kawan. Bisa juga pakai tracking, tapi tidak semua armada tracking itu sampai ke antar pulau itu tadi. Karena nggak semua spesialis ke sana, tapi bisa juga. Ada kemungkinan, tergantung kondisi. Kalau misal kargo dia itu panjangnya 13 meter, otomatis kalau dalam kontainer kan nggak bisa, karena kontainer panjang cuma 6 meter sama 12 meter. Ya mau nggak mau kan harus pakai tracking. Saya kirim ke Dumai, Surabaya Dumai, ya sudah mau nggak mau dipakai tracking. Walaupun belakangnya itu pasti ada sisa ya, tapi kan paling nggak bisa keangkut. Jadi hanya kargo-kargo tertentu atau memang tujuan-tujuan tertentu bisa. Berarti maksudnya Bu Dita, kalau jarak dekat itu namanya lokal, tapi kalau jauh namanya interseluler atau domestik. Oh, interseluler atau domestik. Oh gitu. Jadi pengertiannya dua itu aja. Kalau untuk domestik, kalau dekat lokal. Cuman orang simpelnya lokal gitu aja. Oh. Ya kan lebih simpel kan pokoknya. Tapi kita tinggal tanya lokalnya kemana gitu. Ya Surabaya Makassar, berarti domestik. Ya tapi kan orang kadang ambil data kayak MKL sama custom clearance. Sebenarnya kan sama. Tapi kadang ada yang nyebutnya Mbak harga custom clearance, ada yang nyebutnya MKL. Nah itu sebenarnya hanya penyebutan aja. Selama kita paham tujuannya dia, apa yang dia minta, ya udah selesai sebenarnya. Oh iya. Ya. Oke, Mbak Dita, terima kasih sharingnya. Terima kasih sudah datang ke kantor MDP juga. Sukses lah. Iya. Buat ini apa yang selalu ngikutin konten Eni Karunia, kita sudah berbagi ya. Ikutin terus konten Eni Karunia. Dadah.